Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin, yang kita bersyukur kepadanya karena kita yakin segala kenikmatan dan kebaikan hanyalah datang darinya. Kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia termulia dan terbaik sepanjang masa di atas muka bumi ini. Manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita terhadap apapun. Manusia yang pertama kali akan membuka pintu surga, yaitu baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang mengikuti jejak ajaran beliau dengan baik dan benar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul di kesempatan ba'da subuh ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berteman surga, bisa duduk bermajlis ilmu. Dan majlis yang seperti ini, kata Rasulullah, ini adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Yang Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka ikutlah duduk di situ. Berikan perhatian, ambil faidah dan kebaikan darinya. Dan orang-orang yang menyempatkan diri duduk di taman surga di dunia, maka insyaallah kelak di akhirat akan benar-benar ditempatkan di taman surga Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Teman-teman jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahmah. Baitur Rahmah itu berarti rumah yang penuh rahmat kasih sayang Allah. Maka semoga senantiasa Allah mencurahkan rahmatnya kepada semua jamaah yang memakmurkan masjid ini. Allahumma amin. Ahibati fillah, teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah. Satu pertanyaan besar untuk kita semua. Kemana kita akan kembali? Kemana kita akan kembali? Kenapa muncul pertanyaan seperti ini?
Karena setiap muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini fana, hanya sementara, tidak kekal abadi, tidak selama-lamanya. Dan itu sudah diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi, semua yang ada di dunia itu fana, sementara, akan hilang, akan hancur, akan sirna, akan binasa. Teman-teman rahimani rahimakumullah, itulah hakikat kehidupan dunia. Harta benda yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita bangga-banggakan, kedudukan, jabatan yang kita kejar-kejar, yang kita bangga-banggakan, keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai, dan semua tek-tek bengek dunia pada akhirnya akan hilang, akan sirna, meninggalkan kita semua. Ingat kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang anak Adam meninggal dunia, yang mengantar dia ke pekuburan itu ada 3 hal. Keluarganya, sebagian harta bendanya, dan amalan-amalannya. Ketika selesai jenazah dikuburkan di dalam tanah, 2 kembali ke rumahnya dan yang 1 tetap tinggal menemaninya sampai hari kiamat. 2 yang meninggalkan dia sendirian, yaitu keluarganya dan harta bendanya. Kan gak ada ya pasangan hidup secinta apapun kepada pasangannya, begitu meninggal dunia pasangannya, dia pun ikut masuk ke liang kubur. Gak ada. Suami secinta apapun kepada istri, istri sesayang apapun kepada suami, orang tua sesayang apapun kepada anak-anaknya, dan sebaliknya. Ketika meninggal dunia, tidak ada yang kemudian ikut yang masuk ke liang kubur, menemani di kuburan, di dalam kuburnya, di liang lahatnya selama-lamanya. Gak ada. Apalagi laki-laki, Pak, istrinya meninggal, Masya Allah, visi misinya sama semua ini. Ya kalau perempuan kan katanya identik lebih setia gitu. Ditinggal mati oleh suaminya, jarang katanya perempuan yang memikirkan menikah lagi. Kalau laki-laki kan beda. Dan tadi sudah terjawab ya langsung oleh jamaah. Kawin deui cenah. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu memang dilakukan juga oleh para ulama. Karena ada ketidakbaikan kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak punya pasangan hidup. Dalam Islam itu sesuatu yang tanda kutip gitu. Kalau seseorang mati dan ternyata posisinya, kondisinya atau keadaannya jomblo. Karena nikah itu ibadah. Nikah itu syariat Allah. Nikah itu sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan nikah ini banyak keutamaan dan kebaikan akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang fakir, yang miskin sekalipun, kalau dia berani nikah karena Allah Azza wa Jalla, Allah berjanji akan mendatangkan kecukupan kepadanya. Di surah An-Nur, teman-teman bisa lihat tuh di surah An-Nur. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ayat ke-32 kalau nggak salah. Jika mereka itu orang-orang fakir, fakir itu lebih melarat daripada miskin. Tetapi mereka menikah atau dinikahkan karena Allah Azza wa Jalla, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan
akan memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya. Ini data dan fakta ada dalam Al-Quran. Wahyu ilahi. Allah yang berfirman, subhanallah. Maka nikah itu mendatangkan banyak kebaikan, dunia akhirat bahkan. Kok jadi kenikah, Pak? Kan pembahasan kita tentang kemana kita akan kembali, bukan kenikah ya. Kita bahas dunia. Kita bahas dunia. Dunia ini fana, teman-teman. Ketika kita mati sudah dikubur, keluarga kita pulang kembali ke rumah. Pulang kembali semuanya ke rumah. Kemudian harta benda yang mungkin digunakan mengantarkan tubuh kita ke kuburan juga dibawa pulang ke rumah. Mungkin kita punya mobil ya, bagus, mewah, mahal, mungkin dibawa ke kuburan ketika itu. Selesai pemakaman, mobilnya kemana? Dibawa ke rumah, diperebutkan oleh keluarga. Iya, jadi harta waris dan seterusnya. Gak ada harta benda yang ikut masuk ke liang lahat, ke liang kubur kita, kecuali hanya beberapa helai kain saja. Kain kafan, gak lebih dari itu. Yang punya handphone mahal-mahal gak bakal ke bawah ke kuburan. Tadi saya dengar dari moderator banyak bikers di sini. Berarti motornya bagus-bagus ya. Yang punya motor bagus-bagus gak bakal masuk ke kuburan motornya. Harta benda kembali dibawa ke rumahnya. Dan hanya satu yang akan terus menemani dia sampai tegaknya hari kiamat, sampai ke bawah ke akhirat, yaitu amalan-amalannya. Ini teman-teman, barakallahu fiikum. Kalau kenyataannya seperti itu, dan memang sudah dibuktikan, berapa banyak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang hari ini, yang subuh ini sudah tidak ada bersama kita. Padahal dulu pernah makan bersama, minum bersama, duduk bersama, bercengkrama, tertawa bersama. Subhanallah. Sekarang kemana mereka? Ada yang sudah wafat karena sakit. Ada yang meninggal dunia karena COVID. Ada juga yang sehat tetapi kemudian meninggal dunia karena sudah ajalnya. Banyak orang-orang dekat yang mereka telah meninggalkan kita. Dan suatu hari giliran kita pun akan datang. Kita pun akan meninggalkan orang-orang dekat kita. Ahibati fillah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, ketika malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu datang menghampiri kita. Kita dicabut nyawa, diwafatkan dalam keadaan sedang apa dan seperti apa? Bagaimana kondisi dan keadaan kita? Ini masalah. Kalau kita dicabut nyawa sedang berzikir mengingat Allah, walaupun tidak harus ada di masjid ya, mungkin di rumahnya, di kasurnya, di kursi tempat kerjanya. Yang penting hati dan fikirannya sedang dipenuhi dengan zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Sedang terus berusaha menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sedang berusaha untuk terus beramal saleh, menambah ilmu agama, memikirkan akhirat. Ataukah ketika ajal kematian datang kepada kita, kita sedang dalam keadaan hati penuh dengan dunia, fikiran penuh dengan dunia, memikirkan dunia, ambisi terhadap dunianya sangat besar dan banyak, sampai lupa akhirat, lupa mati, lupa surga dan neraka, lupa alam kubur, sampai na'udzubillah meninggalkan salat, lupa salat, na'udzubillah, lupa memperjuangkan dan membela kalimat yang paling mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah.
Maka dimanapun kita berada, ini hati dan pikiran jangan sampai kosong. Sekalipun kita ada di masjid, jangan merasa aman. Karena kalau raganya hanya di masjid, tetapi pikirannya, hatinya kemana-mana, kan percuma. Maka lahir dan batin kita harus terus dipenuhi dengan zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, harus terus merasa takut dan merasa dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu permasalahan. Ketika nanti malaikat pencabut nyawa datang menghampiri kita, mencabut nyawa kita, kita sedang dalam kondisi bagaimana lahir dan batin kita. Yang kemudian permasalahan yang lebih genting dan penting lagi adalah setelah matinya kita, setelah dikeluarkan ruh kita dari jasad tubuh kita ini, bagaimana nasib kita? Dan ini seharusnya kita fikirkan, jamaah rahimakumullah. Apalagi usia kita sudah lewat 40, sudah lewat 50. Apalagi itu sudah senior, Pak. Masya Allah. Kepala 50, kepala 60. Harus betul-betul berpikir kemana kita akan kembali. Karena setelah dunia ada akhirat. Setelah kehidupan dunia ada kematian dan kemudian hidup di akhirat. Sebelum ke akhirat ada alam kubur. Di alam kubur hanya ada dua tempat kembali. Mungkin mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Dan nanti di akhirat juga hanya ada dua tempat kembali. Immal jannatu wa imman nar. Mungkin mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Maka pertanyaannya, kemana kita akan kembali? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan ucapan Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani ini salah satu murid senior di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Di dalam risalahnya yang berjudul Syarhus Sunnah milik Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa ba'dal bila mansyuruna wa yawmal qiyamah ila rabbihim mahsyuruna. Dan setelah kehancuran, yakni kebinasaan dunia, setelah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, alaihi muhasabuna bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin. Dan di hari kiamat tersebut akan ditampakkan amalan-amalan mereka. Amal-amal mereka akan dihisab dan akan dihadirkan timbangan-timbangan dan akan ditebarkan catatan-catatan amal mereka. Ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung semua amal-amal mereka walaupun manusia melupakannya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada hari yang hitungan hari tersebut ukurannya adalah 50.000 tahun hitungan dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun. Na'udzubillah. Padahal kita hidup di dunia ini tidak sampai 100 tahun sudah jarang, apalagi ribuan dan puluhan ribu tahun. Lau kana ghairullahi azza wa jalla al-hakim baina khalqihi lakinna Allah huwa yajril hukma bainahum bi'adlihi. Andai bukan Allah azza wa jalla yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus urusan di hari kiamat itu, maka tidak ada yang mampu.
tetapi Allah lah yang langsung menjadi hakim ketika itu, memutuskan urusan-urusan manusia semuanya dengan penuh keadilan. Bimiqdaril qailah fid dunya wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah menghisab amalan-amalan manusia itu dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Karena bagi Allah itu sangatlah mudah. Bada'ahu lahum min asyaqawah was sa'adah yawma idin ya'uduna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan di hari itu ada golongan yang mereka mendapatkan kebahagiaan, ada golongan yang mendapatkan kesengsaraan. Tergantung amal-amal mereka. Satu kelompok masuk ke dalam jannah, surga, kampung kenikmatan, dan kelompok yang lain masuk ke dalam neraka, kampung kesengsaraan. Na'udzubillah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita muslim, kita muslimah, kita umat Islam ahlu sunnah wal jamaah punya prinsip bahwa kita akan meninggalkan dunia, dan setelah dunia berakhir berpindah ke kampung akhirat, kita akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti sangkaan orang-orang kafir, mereka mengejar-ngejar dunia tanpa berakhir. Mereka terus berambisi memiliki dunia karena mereka tidak meyakini adanya akhirat. Mereka tidak meyakini bahwa mereka akan dihidupkan setelah kematian dunia. Sedangkan kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, punya keyakinan setelah mati dari dunia kita akan dihidupkan lagi, dan kita akan mengarungi kehidupan akhirat. Dan alhamdulillah, sangkaan sesat orang-orang kafir yang mereka tidak meyakini kehidupan akhirat itu sudah langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Taghabun ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir menyangka dan mengira mereka tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan dihidupkan lagi setelah kematian dunia. Langsung dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Justru kalian semua akan dihidupkan kembali nanti di akhirat. Tidak hanya dihidupkan, tetapi kalian semua akan diberitahu, akan diberi kabar tentang semua amal-amal yang pernah kalian lakukan di dunia. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan hal yang seperti itu bagi Allah Azza wa Jalla sangatlah mudah. Hanya menghidupkan kembali, sangat mudah. Membukakan semua catatan amalan, sangat mudah. Karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita semua dari yang asalnya kita tidak ada menjadi ada. Dan itu sangat mudah bagi Allah, apalagi hanya menghidupkan kembali. Subhanallah. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua akan mengalami hal ini. Kita akan meregang nyawa, mengalami mati di dunia, yang kemudian kita akan mengalami kehidupan lagi di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lebih dari satu kali ayat ini atau yang semisal dengan ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allahu Akbar. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan permasalahannya setelah kita mati, bagaimana nasib kita? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Maka di sini kita harus banyak merenung, muhasabah, berfikir dan introspeksi diri. Kita diberi kesempatan hidup di dunia puluhan tahun. Untuk apa kita hidup? Apakah hidup kita hanya untuk makan? Atau makan kita untuk hidup? Padahal seorang muslim, seorang muslimah harus punya prinsip bukan hidup untuk makan ya. Kalau hidup untuk makan ya itulah orang-orang akan terus mengejar dunia, lupa akhirat. Tetapi kita harus punya prinsip makan untuk hidup. Yang hidup itu kita lanjutkan, hidup untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bekerja, kita berprofesi, kita berdagang, kita mencari nafkah ma'isyah untuk makan, dan makan kita untuk hidup, dan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang telah kita siapkan? Apa yang telah kita siapkan untuk masa-masa yang genting tersebut? Mulai dari dicabutnya nyawa kita. Ingat, matinya manusia itu tidak lepas dari dua keadaan. Mungkin mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang indah, yang baik, atau mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk ya, yang mengerikan. Semua manusia tidak lepas dari dua keadaan ini. Rasulullah pernah menggambarkan seorang manusia yang dia mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidupnya yang buruk. Na'udzubillah. Kata Rasulullah, malaikat datang kepada dia dan tidak memberikan kasih sayang. Dicabut nyawanya dari arah kepala dengan sangat kencangnya. Nabi menggambarkan seperti sebuah besi yang memiliki kail-kail atau kait-kait besi yang kecil. Kemudian digulungkan benang wol yang basah pada besi tersebut. Setelah tertutupi dengan benang wol yang sangat banyak, yang masih basah, si besi ini ditarik sekuat mungkin. Ditarik sekuat mungkin agar terlepas dari benang wol yang basah tadi. Ini enggak kebayang seperti apa sakitnya, mengerikannya, na'udzubillah. Dan itu yang dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya ketika dicabut nyawanya. Seperti itu. Enggak ada kasih sayang malaikat mencabut nyawa orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, munafik, ahli maksiat, ahli dosa. Enggak ada ya rasa kasih sayang di sana. Tidak ada kasih sayang dan rahmat di sana. Langsung dicabut sekencang mungkin. Na'udzubillah. Berbeda dengan orang yang saleh, orang yang beriman, yang menjaga tauhid ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang betul-betul membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu agama yang benar, dengan amal-amal saleh yang banyak, menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla sebenar-benarnya. Ruh dia, nyawa dia dicabut, dikeluarkan dari jasadnya oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut, dengan penuh ketenangan. Walaupun tetap merasakan sakit, tetapi dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dari mulai matinya kita, dicabutnya nyawa kita, itu sudah ada dua pilihan, ada dua perbedaan. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kemarin sempat viral video matinya si penghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lihat Pak? Video kejadiannya? Enggak cuma berita mati terbakar, mati kecelakaan, ada videonya. Na'udzubillah. Dari 2007 kalau nggak salah ya, sampai 2021 kemana-mana dikawal polisi karena takut ya
diincar oleh pihak yang mau melampiaskan amarahnya kepada dia. 2007 dulu kasusnya dia membuat karikatur, ya, gambar atau kartun-kartun menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau sudah menghinakan Islam, menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah Muhammad, ini urusannya nggak sepele. Karena urusannya nggak cuma dengan umat Islam, tetapi langsung berurusan dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. 2007 sampai 2021, kurang lebih 14 tahun, kemana-mana dia berusaha terus dikawal, polisi selalu ada di sampingnya. Tetapi jika Allah menghendaki azab itu turun, siapa yang bisa menghalanginya? Siapa yang bisa menolak azab dari Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Kemudian Allah berikan azab di dunia sebelum di akhirat kepada orang ini. Di Swedia, ya. Ana lupa namanya, siapa namanya? Ah, itulah, ya. Kecelakaan truk besar, kontainer, terjepit di kepala truk itu, ringsek, dan dia tidak bisa keluar. Tidak hanya terjepit, ada api yang membakar. 3 jam kurang lebih dia dibakar, dipanggang di situ. Itu di video yang viral itu terdengar teriakannya jelas. Dan itu baru azab dunia, jemaah. Belum api neraka. Api neraka panas apinya 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Azab neraka yang paling ringan itu yang kalau menyentuh kaki, otak di kepala langsung mendidih. Na'udzubillah. Dan sebenarnya selama 14 tahun ini orang tadi itu diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mau nggak sadar, dia mau nggak bertaubat, dia mau nggak menerima Islam, dia mau nggak minta maaf kepada Allah dan kaum muslimin. Ternyata tidak. Maka Allah azab dia di dunia sebelum nanti diazab di akhirat. Na'udzubillah. Nah, akhir hidup kita itu antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Tidak ada keadaan yang ketiga, tidak ada. Maka ketika nanti giliran kita mati, bagaimana kondisi kita dan apa nasib kita? Ini perlu kita terus pertanyakan. Dan tidak hanya bertanya, tetapi juga kita harus mempersiapkan bekal. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Orang beriman yang seperti apa yang paling cerdas itu, yang paling pintar itu? Perhatikan di sini jamaah rahimakumullah. Nabi tidak menjawab mukmin terpintar itu yang akademisnya sampai doktoral, profesor, yang jabatan kedudukannya sampai jadi presiden atau raja, yang harta bendanya 7 atau sampai 9 keturunan gak habis-habis. Bukan itu standar kecerdasan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya mukmin yang seperti apa yang paling cerdas, Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Mukmin yang paling pintar, mukmin yang paling cerdas adalah pertama, dia paling banyak mengingat kematian. Kedua, dia paling bagus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Ini mukmin terpintar, akyas, mukmin yang paling cerdas. Dilihat dari 2 hal ini kata Rasulullah. Ini standarisasinya, kecerdasan dan kepintaran seorang mukmin. Apakah dia banyak mengingat mati atau tidak? Apakah dia berusaha mempersiapkan bekal kehidupan akhirat sebaik mungkin atau tidak? Jadi kalau kita masih sedikit mengingat mati, kita belum cerdas, belum pintar. Terlena, tergoda dengan hiruk pikuk dunia, lupa mati, lupa akhirat. Kita belum pintar. Walaupun mungkin kita sudah memiliki gelar titel yang sangat banyak, sudah keliling dunia ke sana ke sini, tapi kalau masih sedikit mengingat mati, bahkan lupa mati, lupa akhirat,
kita belum pintar. Begitupun ketika kita belum mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita, belum memperbanyak ilmu agama dan amal-amal soleh kita belum pintar. Karena kepintaran seorang mukmin bukan dilihat dari dia menumpuk-numpuk bekal kehidupan dunia, tetapi dilihat dari dia menumpuk-numpuk bekal kehidupan akhirat sebaik mungkin. Subhanallah. Kemudian setelah kematian ada alam kubur, ada alam barzakh jamaah. Di alam kubur atau yang disebut alam barzakh, yang sudah beda dunia dengan kehidupan dunia kita ini, sudah beda alam. Di sana pun hanya ada dua keadaan. Ada yang mendapatkan siksa kubur, azab kubur, ada yang mendapatkan nikmat kubur. Dan itu sudah diinformasikan oleh Rasulullah dalam data dan fakta di dalam hadis beliau yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidupnya beriman, ya, saleh, betul-betul mengamalkan aturan Allah dan Rasulnya, betul-betul berjuang membela Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman dan saleh, mereka berhak mendapatkan nikmat kubur, di mana kuburan mereka akan diluaskan. Tidak hanya diluaskan, kemudian akan dibuka lorong yang itu berasal dari surga Allah Azza wa Jalla, yang kemudian masuk ke dalamnya angin surga yang segar, yang nikmat. Tidak hanya itu, dia pun akan ditemani oleh sosok yang sangat indah, enak dipandang, wangi, harum, ya, baunya. Dan itu adalah jelmaan dari amalan-amalan solehnya. Berbeda dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan aturan agama Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi azab siksa kubur oleh Allah Azza wa Jalla. Kuburan mereka akan disempitkan sampai tubuh mereka terhimpit, sampai disebutkan dalam hadis tulang belulang mereka itu bersilang, remuk redam, hancur tubuh mereka. Dan tidak hanya itu, akan dibukakan lorong dari neraka yang masuk ke dalamnya uap atau panasnya api neraka. Na'udzubillah. Tidak hanya itu, akan ada sosok yang sangat buruk menemaninya. Sosok yang tidak enak dipandang, sangat buruk, busuk, bahkan bau, ya, bau busuk. Dan itu adalah jelmaan dari amalan-amalan buruknya ketika hidup di dunia. Ini akan kita alami, entah nikmat kubur, entah siksa kubur. Subhanallah. Dan kata guru kami Syekh Shalih Al Fauzan hafizallah taala, siksa kubur itu ada dua macam. Ada yang berlaku terus menerus kekal sampai terjadi hari kiamat, dan ini dialami oleh orang-orang kafir. Selama di alam kubur sebelum terjadi hari kiamat terus mereka disiksa. Ada azab kubur yang temporari, muakkatan, sementara saja. Dan itu bisa berhenti, bisa selesai. Ini berlaku bagi orang beriman tetapi punya dosa yang harus diazab di kubur. Dan itu bisa berhenti dikarenakan doa dari keluarganya, dikarenakan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Yang pasti di alam kubur ada siksa dan ada nikmat. Dan pertanyaannya, kita tidak tahu kita akan mendapatkan apa, di posisi mana nanti kita di alam kubur. Ada orang-orang liberal, ada orang-orang ateis, ada orang-orang kafir mengatakan, masa sih ada azab kubur? Sampai sebagian mereka menggali kuburan yang di dalamnya sudah dikubur satu mayat. Ketika dibongkar, yang kebetulan mayatnya mayat orang yang jahat, ternyata tidak terjadi apa-apa. Itu kata mereka.
Padahal alam dunia dan alam kubur sudah beda alam. Yang kalau ingin betul-betul yakin ya, mencari buktinya, caranya begini. Silakan Anda berbuat durhaka kepada Allah sebejat mungkin. Enggak sholat ya, tinggalkan Islam, bahkan hina Allah, hina Nabi Muhammad, hina kaum muslimin. Silakan berbuat sesukamu. Dosa diperbanyak, maksiat diperbanyak. Tunggu saatnya su'ul khatimah itu tiba. Nah setelah itu mati, baru nanti masuk ke alam kubur, dihadapkan kepada siksa kubur. Nah kalau sudah seperti itu, baru kasih tahu kita. Berarti harus mati dulu kan? Tetapi kalau sudah mati mendapatkan siksa kubur, nggak ada lagi kesempatan balik ke dunia. Dan itu yang diteriakkan oleh para penghuni kubur yang mereka menyesal dikarenakan mereka menyia-nyiakan kehidupan dunia. Qala rabbirji'un. Mereka teriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh di dunia. Tetapi penyesalan mereka tidak berguna. Teriakan mereka tidak berguna. La haula wala quwata illa billah. Sampai disebutkan riwayat, seandainya manusia tahu betapa mengerikannya neraka, maka sungguh mereka pasti di dunia akan memperjuangkan sholat walaupun harus patah-patah tulang punggung mereka, saking mengerikannya azab neraka. Ini teman-teman rahimani rahimakumullah. Kemudian setelah alam barzakh, nanti hari kiamat terjadi, kita semua dihidupkan kembali. Dan bagi Allah sangat mudah. Kita dihidupkan dan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Jadi padang mahsyar itu satu tempat ya, mahsyar yang di situ menjadi tempat berkumpul. Siapa yang berkumpul? Semua manusia, kullun nas, semua manusia. An-nas jami'an, semua manusia. Manusia dari sejak zamannya Nabi Adam, generasi Nabi Adam sampai generasi Nabi Muhammad akhir zaman. Semua berkumpul, dikumpulkan di padang mahsyar di satu tempat yang sama. Tidak ada yang terlewat. Semua ada di situ. Termasuk kita jamaah. Termasuk orang tua kita, kakek nenek kita, anak cucu keturunan kita, semua dikumpulkan di situ. Dan kata Rasulullah, kita dikumpulkan di situ dalam keadaan tidak berpakaian alias telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manusia berkumpul tanpa berpakaian. Ini kalau kita pakai pikiran dunia kan, wah gimana gitu ya." Tetapi kata Rasulullah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, keadaannya sangat genting ketika itu. Gak kefikiran lirik kanan, lirik kiri, gak kefikiran. Masing-masing sedang ketakutan dan khawatir. Suasananya sangat mencekam, memikirkan bagaimana nasib masing-masing mereka. Selamat atau celaka, surga atau neraka. Hanya itu yang difikirkan oleh manusia ketika itu. Dan tidak hanya seperti itu keadaannya. Matahari diletakkan oleh Allah Azza wa Jal ketika itu, matahari akhirat hanya 1 mil di atas kepala kita. 1 mil di atas kepala kita. Kurang dari 2 kilometer. 2 kilometer, katakanlah 2 kilometer dari Masjid Baitur Rahmah ini kemana? Ke metro. Katakan ke metro ya, 2 meter. Ambil ke atas jaraknya. Sekarang aja matahari di atas kepala kita, jaraknya berapa? Jauh? Ada yang pernah iseng ngukur matahari ke atas? Oh sekian meter Ustaz. Sampai meteran di rumah habis. Ada yang pernah iseng? Katanya sih jutaan kilometer. Jutaan kilometer, Allah alam ya, anak belum pernah ngukur juga.
Tapi bayangkan, yang begitu sangat jauhnya matahari sekarang di dunia, itu panasnya na'udzubillah. Panasnya na'udzubillah. Kami alhamdulillah masih diberi kesempatan bisa olahraga, main bola. Itu biasanya kita isi kajian dulu atau kajian bersama, kemudian olahraga bersama. Main bola dari jam 7, setengah 8, sampai jam 9, sampai jam 10, itu sudah kepanasan. Sudah kepanasan. Belum lagi kalau kita berdiri diam di tengah hari, misalkan waktu zuhur gitu. Kita nggak kuat lama-lama di bawah terik matahari, padahal sangat jauh. Bayangkan nanti di padang mahsyar, di akhirat, hanya 1 mil matahari di atas kepala kita, kurang dari 2 kilometer. Dalam keadaan kita tidak berpakaian. Makanya kata Rasulullah, ada orang yang tenggelam karena keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, sampai pinggang, sampai dada, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan itu semua kembali kepada amal-amalnya di dunia. Seperti apa amalannya di dunia. Dan di saat yang mencekam itu di padang mahsyar, tidak ada payung, tidak ada naungan, tidak ada keteduhan, illa dhillallah, kecuali hanya naungan payung keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman pernah mendengar hadis 7 golongan. 7 golongan orang beriman yang berhak mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Nah, ini berlaku di sini. Keteduhan yang betul-betul menjaga mereka dari teriknya matahari. Yang betul-betul memayungi mereka dari panasnya matahari yang membakar. Nauzubillah. Hibati fillah rahimakumullah, dan itu akan kita lewati masanya. Belum lagi ketika dihadapkan kepada hisab. Hisab itu tidak hanya dihitung amalan kita. Yang sejak kita mulai balik dewasa, katakan umur 17 tahun, sampai kita mati, katakan di usia 60 tahun. Itu semua ucapan dan amal perbuatan kita ada catatannya, ada perhitungannya. Hisab itu tidak hanya dihitung, tetapi ditampakkan. Semua ditampakkan di hadapan kita. Ini amalmu yang baik, ini amalmu yang buruk. Kalau yang baik oke lah, kita senang ya, taunya kita senang ya, mendengarnya, melihatnya. Tetapi yang buruk-buruk ini dihadapkan kepada kita, di hadapan Allah Azza wa Jalla bahkan, betul-betul menakutkan. Na'udzubillah. Dan semua tidak ada yang terlewat sedikit pun. Satu ucapan kita, satu perbuatan kita, semua ada hisabnya. Yang kemudian dilanjut dengan jaza, pembalasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar kita diberi kemudahan ketika di masa hisab itu. Kata Rasulullah, ucapkan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku hisaban yasiran, dengan hisab yang sangat mudah, dengan hisab yang ringan. Karena kata Rasulullah juga, siapa yang dipersulit hisabnya, maka dia udzibah, disiksa. Man nuqisha fil hisab udzibah. Siapa yang dipersulit hisabnya, berarti dia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian setelah itu berlanjut kepada sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Yang di bawah sirat itu ada besi-besi pengail yang siap merobek tubuh manusia yang jatuh ke situ. Orang yang melewati sirat ini macam-macam. Ada yang cepat, secepat kilat. Ada yang seperti larinya kuda, ya. Ada yang berlari seperti larinya manusia. Ada yang berjalan, sampai ada yang merangkak, ya. Ada yang ngesot gitu. Bahkan tidak sedikit yang kemudian berjatuhan ke bawah dan hancur tubuh mereka, dikait dengan besi-besi yang na'udzubillah, ya, mencelakakan mereka, yang menghancurkan tubuh mereka.
ini kita akan melewatinya jamaah. Yang kemudian dihadapkan kepada surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok manusia akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan satu kelompok lainnya akan masuk ke dalam sa'ir, neraka yang penuh dengan siksaan. Dan ternyata semua peristiwa-peristiwa di masa depan ini yang akan kita alami bersama ini kembali kepada pertama rahmat Allah Azza wa Jalla, kedua amalan-amalan kita ketika hidup di dunia. Kita bisa selamat, kita bisa mendapatkan kenikmatan nanti di alam kuburnya, di padang mahsyarnya. Karena di padang mahsyar ini orang-orang beriman itu betul-betul ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya diberi naungan keteduhan, payung dari terik matahari yang 1 mil di atas kepalanya. Tidak hanya itu. Tetapi orang-orang beriman, orang-orang saleh juga akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla menghadapi masa pengadilan di padang mahsyar itu dirasa singkat bagi mereka. Karena ketika nanti kita berdiri di padang mahsyar itu hitungan satu harinya 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun hitungan di dunia. Dan kata Rasulullah, kita semua berdiri di padang mahsyar, semua kita, semua manusia menunggu pengadilan Allah Azza wa Jalla atau menghadapi pengadilan Allah Azza wa Jalla itu selama setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat. Berarti berapa lama dunia? 25.000 tahun. Itu masa pengadilan di padang mahsyar. Kita berdiri tanpa baju, tanpa pakaian, tanpa alas kaki selama setengah hari akhirat sama dengan 25.000 tahun hitungan dunia. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, kata Rasulullah, ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Mulai dari al-dhil, ada keteduhan, ada naungan dari Allah Azza wa Jalla sehingga tidak terbakar oleh matahari ketika itu. Kemudian waktu itu dipersingkat, rasanya seakan-akan cepat. Nabi mengatakan bagi orang-orang yang beriman, yang saleh, Allah memberikan kemudahan di padang mahsyar. Yang harusnya setengah hari akhirat atau 25.000 tahun hitungan dunia, bagi orang-orang beriman yang saleh itu hanya terasa seperti saat-saat terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Kalau kita perhatikan ketika akan ghurubus syams, terbenam matahari. Misalkan kita ada di pantai ya, di pinggir laut. Ini posisi yang sangat enak melihat apa namanya? Sunlight. Kok sunlight? Sun apa? Sunset ya, bukan sunlight. Sunset. Detik-detik terbenamnya matahari. Ketika bulatan matahari sudah akan masuk, seperti masuk ke laut gitu ya. Coba dihitung. Dari situ sampai proses tenggelam, masuk, setengah hilang, sampai ujungnya kelihatan hilang semua. Itu berapa menit? Ada yang pernah iseng ngitung-ngitung kayak gitu? Barangkali nggak ada kerjaan ya. Matahari jaraknya dihitung ya. Kemudian matahari tenggelam juga durasinya dihitung, Masya Allah. Katakanlah sekian menit, 5 menit atau 10 menit katakan. Nah kurang lebih seperti itu waktu yang dirasa oleh orang-orang beriman, orang-orang saleh di padang mahsyar, yang seharusnya 25.000 tahun, 25.000 tahun hitungan dunia atau setengah hari akhirat. Subhanallah. Nah teman-teman, barakallahu fikum, itu semua tidak lepas dari dua hal: rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita dan amalan-amalan kita di dunia. Artinya tugas kita, kalau kita punya pertanyaan kemana kita akan kembali, kita harus memperbaiki dua hal ini. Rahmat Allah harus terus kita kejar, dan kita harus memperbaiki cara mengejarnya. Perbaiki cara kita mengejar rahmat kasih sayang Allah dengan kita memperbaiki keimanan, ketakwaan, agama Islam kita, memperbaiki ilmu agama, memperbaiki karakter kepribadian kita, lahir batin kita, termasuk amal-amal kita. Perbaiki
cara mengejar rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tergantung amal-amal kita. Maka perhatikan lagi amalan-amalan kita. Jangan sampai kalau kita sudah lewat umur 40 tahun apalagi, cik orang Sunda mah hirup teh tong kitu-kitu wae. Ya, jangan gitu-gitu aja hidup kita, harus ada perubahan ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih baik. Kita harus berpikir bagaimana amalan-amalan kita. Sudah benarkah? Sudah sesuaikah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah benarkah amalan kita sesuai dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla? Ikhlasnya dalam beramal, sudah benarkah ikhlas kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dua hal ini menjadi PR untuk kita semua teman-teman. Bagaimana cara mengejar rahmat Allah Azza wa Jalla dan bagaimana memperbaiki amal-amal kita. Karena apa yang tadi kita sebutkan secara singkat, peristiwa-peristiwa di masa depan yang akan kita alami bersama, mulai dari kematian, antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kemudian alam barzakh, alam kubur, antara nikmat kubur dan siksa kubur. Kemudian di padang mahsyar, di situ ada terik matahari yang sangat dekat dengan kepala kita, antara dibakar tenggelam dengan keringat kita atau diberi keteduhan oleh Allah Azza wa Jalla, antara lama kita berdiri di situ rasanya atau dipersingkat. Kemudian sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka, apakah selamat melewatinya ataukah kita celaka sampai jatuh kemudian hancur, ya, tubuh kita dikait dengan besi-besi di bawahnya. Dan sirat ini kata Rasulullah lebih tipis daripada rambut, tetapi lebih tajam daripada pedang. Gak terbayang seperti apa, tetapi Allah Maha mampu menciptakan yang seperti itu. Lebih halus, lebih tipis daripada rambut, tetapi lebih tajam daripada pedang. Allahu Akbar. Sampai pada dihadapkan surga dan neraka. Nah, ini semua teman-teman kembali kepada rahmat Allah dan amal-amal kita. Ingin mendapatkan husnul khatimah, perbaiki amal-amal kita dan terus perbaiki cara kita mengejar rahmat Allah. Ingin mendapatkan nikmat kubur di alam barzakh, perbaiki amal-amal kita dan terus perbaiki cara kita mengejar rahmat Allah. Ingin suasananya nyaman, selamat, tenang ketika di padang mahsyar, perbaiki amal-amal kita. Perbaiki amal-amal kita dan perbaiki cara kita mengejar rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, di padang mahsyar nanti ada timbangan didatangkan. Timbangan yang memiliki 2 daun timbangan. Semua akan ditimbang. Disebutkan 3 hal yang ditimbang itu. Amal-amal kita langsung ditimbang, atau catatan amal kita langsung ditimbang, atau tubuh kitanya yang langsung ditimbang. Dan 3 hal ini tidak bertentangan, semua bisa terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika melewati sirat, jembatan di atas neraka, apakah kita selamat atau celaka? Kalau kita ingin selamat, ingin secepat kilat kita melewatinya sehingga selamat dari ancaman neraka di bawahnya, maka perbaiki amal-amal kita, perbaiki cara kita mengejar rahmat Allah Azza wa Jalla. Begitupun kalau kita ingin masuk surga dan ingin selamat dari neraka, perbaiki amal-amal kita dan perbaiki cara kita mengejar rahmat kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, orang yang sukses sebenarnya itu siapa? Allah menyebutkan, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Dan siapa saja yang dijauhkan dari siksa neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, dia berhasil, dia sukses dengan kesuksesan yang sebenar-benarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, ketahuilah dunia ini hanya tipu daya, perhiasan tipu daya belaka. Na'udzubillah. Teman-teman rahimina rahimakumullah,
maka kemana kita akan kembali? Jawabannya kembali kepada masing-masing kita. Kalau kita ingin kembali ke surga Allah, persiapkan segala sesuatunya. Tetapi kalau kita sudah siap kembali ke neraka, ya silahkan hidup sesuka Anda. Na'udzubillah. Namun tentunya karena kita punya keimanan, kita punya akal yang sehat, kita punya hati nurani, pastinya kita ingin kembali ke surga, jannah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kalau kita sudah masuk surga, kata Rasulullah, ketika semua ahli jannah, penduduk surga sudah masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, akan ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan hidup terus selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Sesungguhnya kalian akan sehat terus selama-lamanya, tidak akan pernah sakit. Sesungguhnya kalian akan muda terus selama-lamanya, tidak akan pernah menua. Kisaran usia 30 sampai 33 tahunan. Dan selama-lamanya kalian akan terus bahagia, tidak akan sengsara, tidak akan sedih selama-lamanya. 4 hal ini yang oleh manusia dikejar-kejar di dunia: sehat, masa muda, kebahagiaan, dan hidup tanpa mati. Ini yang dikejar-kejar oleh manusia. Ini hanya akan diberikan oleh Allah kepada penghuni surga dan kekal dengan 4 kenikmatan ini. Hidup terus, muda terus, sehat terus, dan bahagia terus. Ini hanya akan dirasakan oleh penduduk surga. Subhanallah. Dan kalau kita masuk surga jamaah, apapun yang kita minta akan Allah beri. Bapak kalau masuk surga mau minta apa nanti kepada Allah Azza wa Jalla? Ada yang bisa jawab nggak? Bapak jamaah yang hadir di sini, yang duduk di sini, kalau masuk surga nanti mau minta apa sama Allah? Bidadari. Masya Allah, luar biasa Pak. Bidadari. Di belakang sudah banyak bidadari Pak. Istri-istri kita itu bilah bidadari. Masya Allah. Selain bidadari minta apa Pak? Melihat wajah Allah subhanallah. Itu kenikmatan terbesar di akhirat. An-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah, itu kenikmatan terbesar, mengalahkan nikmatnya kita masuk surga itu sendiri. Kita masuk surga, ini sudah nikmat yang sangat besar, ya kan? Tetapi ketika Allah memberi izin untuk kita melihat wajahnya, itu nikmat yang jauh lebih besar lagi. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Terus minta apa lagi Pak? Jangan bingung ya. Kalau sekarang kita bingung mau minta apa, terus gimana kita ngatur strategi untuk masuk surga, kan gitu. Harus punya cita-cita. Kata orang kita harus punya mimpi, ya memang. Nah mimpi kita itu apa? Kalau masuk surga minta apa? Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan dari sekarang. Misalkan saya kalau masuk surga saya pengen bertemu, berkumpul dengan keluarga semuanya. Kalau selama keluarga kita beriman dan mati di atas la ilaha illallah, bisa tercipta, bisa terjadi. Kita semua berkumpul di surga Allah. Makanya visi misi keluarga Islami itu adalah sehidup sesurga. Bukan sehidup semati ya. Kalau ada suami ibu bilang ke ibu, ke istrinya, bapak cinta sama ibu sehidup semati. Hati-hati, itu sudah kode keras. Iya, kalau istrinya mati langsung, nah itu ya, langsung kawin lagi. Jadi bukan sehidup semati, tetapi harus sehidup sesurga, sekeluarga masuk surga. Itu visi misi keluarga Islami. Itu visi misi keluarga ahli tauhid, keluarga ahli sunnah. Sehidup sesurga, sekeluarga masuk surga. Pernah ada seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku masuk surga, bisa tidak aku minta kuda kepada Allah Azza wa Jalla di surga? Nah ini sahabat punya cita-cita nih, punya planning. Minta apa? Minta kuda. Masya Allah. Kata Rasulullah, laka farasun lahu janahan tatiru bihi kaifa tasha. Justru engkau akan diberi kuda di surga Allah itu, kuda yang memiliki 2 sayap.
yang engkau bisa terbang menggunakannya kemanapun engkau mau. Jadi nggak perlu ngegas lagi nih para bikers ya. Tinggal naik kuda terbang kemana aja. Nggak perlu mikirin ini si bensin di mana, Pertamax atau Pertalite, nggak perlu. Nggak perlu ganti oli ya. Tinggal naik terbang kemana saja sesuka kita. Subhanallah. Itu kudanya surga sampai seperti itu. Sampai manusia itu bikin gambar ya, bikin hayalan gitu, ada kuda terbang. Nyatanya nggak ada kuda terbang. Ya kan? Kalaupun kuda terbang misalkan lewat jurang gitu, terbang tuh di jurang. Ke bawah mati ya. Di dunia nggak ada kuda terbang. Tetapi di surga kuda memiliki 2 sayap dan bisa terbang. Itu ada di surga. Namun kata Rasulullah, permasalahannya, pelajaran pentingnya tidak hanya sekadar apa yang kita akan mintakan nanti di surga kepada Allah. Tetapi pelajaran pentingnya adalah apa langkah yang sudah kita persiapkan menuju surga. Apakah kita layak masuk surga atau tidak? Apakah kita layak menjadi penghuni surga atau tidak? Itu PR besarnya untuk kita jemaah. Masya Allah. Maka kemana kita akan kembali? Kemana kita akan kembali? Ini teman-teman yang bisa kita bahas di pertemuan pertama kita. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Dan semoga Allah kumpulkan kita, pertemukan kita di momen kebaikan lainnya. Kalaupun tidak di Masjid Babur Rahmah ini, semoga Allah kumpulkan kita di Jannah Firdaus. Allahumma amin. Ada pertanyaan tidak jemaah? Cukup ya. Bidadari dan kuda sudah cukup. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa fiikum barakallah. Masya Allah. Bagaimana kedudukan orang gila di akhirat? Ini pertanyaannya susah-susah sulit. Susah-susah sulit. Tetapi sudah diterangkan dalam ilmu agama tentang keadaan orang-orang gila. Bagaimana nasib mereka? Mereka nanti akan dihadapkan kepada sebuah ujian. Kepada sebuah ujian. Yang kalau mereka lulus dengan ujian ini, maka akan masuk surga. Tetapi kalau gagal dengan ujian ini, maka akan masuk neraka. Sama seperti orang yang hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa yang tidak ada nabi di situ. Ada orang bilang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada masa fatrah. Ini enggak benar. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu bersambung. Karena buktinya salah satu paman dari Khadijah itu kan seorang pendeta Nasrani. Tetapi yang masih memegang agama Nabi Isa yang asli gitu. Ketika mengetahui melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pamannya Khadijah ini menyatakan kalau nanti tiba saatnya engkau diutus menjadi rasul, aku akan mendukungmu, aku akan membelamu. Nah, ini menjadi bukti bahwa ketika Rasulullah akan diutus menjadi rasul, masih ada orang Nasrani yang memegang agama Nabi Isa yang murni. Artinya dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad tidak ada masa fatrah. Tetapi sebelum Nabi Isa ya ke atas sana itu terjadi beberapa masa fatrah, masa kekosongan Nabi gitu. Betul-betul nggak ada Nabi yang diutus, sehingga manusia ini hidup tanpa aturan, hidup tanpa tujuan yang benar ya. Nah, mereka ini sama kondisinya. Nanti di akhirat akan dihadapkan kepada ujian. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Diuji mereka. Di antara ujiannya, jadi mereka dikembalikan kepada posisi normal, diberi pilihan mau surga atau neraka. Tetapi ternyata surga yang diperlihatkan di balik itu ada neraka. Sedangkan neraka yang diperlihatkan di balik itu ada surga. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya akan ada ujian.
Barakallahu fikum. Nanti kembali kepada pilihan dia. Kalau dia lulus ujian masuk surga, kalau gagal ya masuk neraka. Tetapi selama hidup di dunia ghair mukallaf, tidak terbebani syariat. Orang gila itu tidak terbebani syariat. Gak wajib sholat, gak wajib nutup aurat, ya, gak wajib ngasih nafkah, gak wajib melakukan semua aturan Allah dan Rasulnya, gak wajib. Karena tidak ada beban syariat. Makanya ada quote dia bilang, ada kalimat yang bagus, ini nyindir sebetulnya. Kalau pengen bebas bermaksiat tanpa beban, tanpa batas, silahkan jadi orang gila. Teu salat oge teu dosa keur nu gelo mah, kan gitu. Teu salat oge teu dosa keur nu gelo mah. Sampai seperti itu, Masya Allah. Karena memang orang gila tidak ada beban syariat. Dan tentunya kalau ada saudara kita qadarullah diuji dengan, ini kan penyakit ya, gila ini penyakit, diuji dengan penyakit seperti itu, hendaknya kita tetap menjaga mereka dalam suasana dan kehidupan Islami. Tetap ya kita arahkan, walaupun mereka tidak terbebani syariat, tetap kita ajak sholat ya, kita ajarkan norma-norma Islam kepada mereka, tetap dibiasakan mereka untuk hidup Islami, untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenarnya, yang mudah-mudahan mungkin sembuh di dunia dan menjadi orang yang saleh, atau kalaupun tetap seperti itu sampai mati, mudah-mudahan nanti mempermudah dia lulus ujian di akhirat. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara Taman Surga di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah kekuatan iman kita, kekuatan Islam kita, dan semakin semangat kita untuk mengejar tempat kembali yang terindah. Allahumma amin. Ini jamaah rahimakumullah, maaf kalau ada salah dan kurang dari kami. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.